Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada pembelajaran kali ini kita bahas tema 1, subtema 3 pada pembelajaran yang pertama. Apa saja menjadi fokus pembahasan kita? Mari kita lihat. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai teks petunjuk pembuatan alat sederhana. Yang kedua, IPA KD 3.5 dan 4.5 mengenai sumber energi alternatif. Yang ketiga, IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai biji jarak sebagai energi terbarukan. Mari kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, teks petunjuk pembuatan alat sederhana. Suatu alat atau benda dapat dibuat atau dipergunakan dengan mengikuti prosedur pembuatan atau pengoperasian alat dan benda yang disebut sebagai apa yang kemarin itu ya, teks petunjuk. Ini ya. Jadi harus mengikuti prosedur, baik prosedur pembuatan ataupun pengoperasian. Nah, teks yang menjadi prosedur pembuatan atau pengoperasian itu yang namanya teks petunjuknya. Paham ya? Mari kita lanjut. Ini ada contoh teks tentang kincir angin dari kertas. Apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat kincir angin dari kertas? Yang pertama, 1 lembar kertas karton, terus gunting, tongkat kayu kurang lebih berukuran 1 meter, terus paku payung dan lem kertas. Bagaimana langkah-langkah pembuatan kincir angin kertas? Ini dia. Ambil 1 lembar karton, lipat menjadi bentuk diagonal. Setelah itu, jangan lupa untuk menandai bagian tengahnya. Di kertasnya dipotong diagonal. Ya, diagonal, potong, terus ditandai bagian tengahnya di sini. Terus potong 4 garis sampai setengah. Ya, potong sampai segini. Nah, ini potong. Lalu dipegang dengan garis lurus, usahakan sejajar dengan meja, ditaruh di atas meja ya. Terus bagian tepi kiri ditarik dari segitiga pada potongan yang pertama sampai setengah bagian karton. Ditarik sampai setengah bagian karton. Iya, ambil 1 segitiga dulu. Ini kiri, berarti yang ini ya, ujungnya ditarik, terus ditaruh di tengah, seperti itu ya. Ini dari sini kan ya, ditarik tengah sampai ditaruh di tengah, seperti itu ya. Selanjutnya bentuk karton menjadi paralel di atas meja. Lakukan hal yang sama pada potongan selanjutnya, kemudian tumpang tindih ini ya. Ditumpangin ini ya, ada 4 sisi ini ditumpangkan. Setelah itu eh, harus membentuk kebalikan dari jarum jam saat terbentuk. Biar mudah ya, semuanya harus seragam. Kalau yang diambil ujung kiri, ini juga ujung kiri, ini juga ujung kiri ya, sama semua. Kemudian bagian tengahnya, tengah yang berbentuk kincir ini ya, terus di yang ini ya, terus dipasang paku payung. Terus belakangnya dikasih tongkat untuk pegang. Jadilah nanti seperti ini. Tapi ini pakai banyak sisi ya, ini hanya 4 sisi ya yang tadi kita buat. Seperti itu ya kira-kira cara membuat kincir angin dari kertas karton. Apabila kurang jelas, silakan nanti langsung bertanya ya di Google Classroom atau WhatsApp. Terus yang kedua, sumber energi alternatif.
pada mata pembelajaran IPA ya. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Di kemarin ya, energi alternatif itu energi yang tersedia di bumi dan berjumlah sangat banyak ya, hingga akhirnya digunakan sebagai pengganti penghasil energi secara konvensional, terutama apa? Minyak bumi, batu bara, dan gas alam ya. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam ini ya. Ironinya, saat ini manusia sangat bergantung pada sumber energi fosil tersebut. Ini ya, ini sangat buruk sebetulnya ya. Mengingatkan sumber energi tersebut terbatas, tapi kita sangat bergantung. Ayo, tumbuhkanlah eh, minat adik-adik untuk menyediakan sumber energi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ya. Nanti kalau sudah menjadi warga masyarakat yang kembali ke masyarakat itu sendiri ya. Terus apa saja sih energi alternatif itu? Karakteristiknya ya. Yang pertama berasal dari alam. Ya, alamiah, terbentuk secara alamiah. Ini contohnya kayak angin, sinar matahari itu kan nggak usah digali lagi, nggak usah dibuat lagi, itu sudah ada di bumi ya. Terus lebih ramah lingkungan. Ini ya, jelas lah wong berasal dari alam ya, alami, tidak memerlukan proses kimia atau proses-proses yang merusak alam lain, otomatis menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan apa? Hasil residu pembakaran ya, seperti minyak bumi atau batu bara atau gas itu ya. Kan ada asapnya. Asapnya mengandung karbon monoksida, itu berbahaya ya. Sumber energi alternatif tidak terbatas ya, dan jangka waktu habis itu sangat lama. Contohnya kalau matahari, sinar matahari itu habisnya kapan? Ya mungkin kalau setelah kiamat nggak ada matahari seperti itu ya. Jadi ini harus kita manfaatkan. Gimana sih energi alternatif yang gratis dan jumlahnya banyak itu kita manfaatkan sebagai penghasil energi utama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ya contoh-contohnya energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari merupakan energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Dalam kaitan untuk menghasilkan listrik, langsung ada yang namanya ini ya, panel surya. Jadi akan menangkap cahaya matahari ya, nanti diubah menjadi listrik. Ini contohnya, ilustrasinya untuk mengecas mobil listrik yang ada baterainya ya. Jadi sinar matahari itu ternyata bisa digunakan sebagai sumber energi listrik dan bermanfaat ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan ya. Terus yang kedua, ini tadi ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ini ya, ini namanya panel surya. Kita lanjut, angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga kayu, PLTB, seperti ini ya. Baling-balingnya sangat besar ini ya. Ini bisa menggerakkan kincirnya ya. Nanti menggerakkan turbin hingga akhirnya bisa menghasilkan energi listrik. Lihat, ini besar sekali ya. Ini kalau rumah satu tingkat, ini kira-kira berapa nih kan? Tuh, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau 12 tingkat ini ya. Kalau jadi bangunan itu besar sekali. Karena apa? Angin itu juga sangat besar kan ya. Jadi semakin besar ininya alatnya kan semakin besar juga tenaga yang diperoleh. Jadi energi listrik nantinya semakin besar ya. Selanjut ada air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini sungainya dibendung ya, dibendung. Terus nanti ada alirannya kan. Kalau aliran itu kan sangat deras ya. Hukum alam ya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena ada gaya apa? Gaya gravitasi bumi kan ya. Jadi air ini ternyata membawa tenaga ya, tenaga potensial dan mekanik yang bisa kita manfaatkan untuk memutar turbin hingga akhirnya menghasilkan generator. Ini ya, contohnya ini pembangkitnya di sini. Kalian lihat sendiri ya. Terus panas bumi. Nih, Indonesia itu berada di berada di negara yang maksudnya Indonesia adalah negara yang berada pada dua pertemuan lempeng ya. Sana banyak banyak gunung-gunung berapi. Gunung-gunung berapi itu menghasilkan panas bumi ternyata ya. Nah, panas bumi itu harusnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bumi atau PLTP. Ini contohnya ya. Ini kan sudah gratis, nggak usah memanasi lagi ya. Biasanya kan dipanasi pakai diesel atau apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah berbentuk panas bumi seperti ini, hanya kita tinggal memanfaatkan. Seperti itu ya. Terus gelombang air laut. Ini juga ya. Negara kita kan 2/3 wilayahnya adalah laut. Ya. Apalagi gelombang laut itu sangat tinggi ya, terkenal tinggi di Laut Selatan itu. Nah, itu seharusnya kita manfaatkan. Kenapa? Karena energi gerak itu bisa menggerakkan generator ya. Di situ kan nggak usah pasang apa yang namanya mesin lagi ya. Yang menggerakkan mesin itu akhirnya ya ini ya akhirnya kan hemat, kita nggak usah mengeluarkan untuk penghasil energi, kita ambil dari alam seperti itu ya. Terus yang terakhir biomasa. Biomasa itu berasal dari hewan dan tumbuhan ya, mulai dari pembusukan apa namanya daun atau kotoran ternak ya atau daun itu sendiri, buahnya itu semuanya bisa digunakan. Contoh biogas itu berasal dari kotoran hewan ternak. Ternyata hewan ternak itu bisa menghasilkan gas loh ya. Kalau ditampung terus diendapkan ada gas yang muncul. Gas itu bisa dimanfaatkan untuk memasak di dapur. Terus ada juga bioetanol. Ini bisa dari air kelapa dan lain-lain. Terus biodiesel seperti yang kemarin itu dari tanaman jarak ya. Terus yang ketiga, IPS biji jarak sebagai sumber energi alternatif. Nih, seperti ini ya buah jarak. Ternyata Indonesia itu negara yang subur ya. Hampir semua jenis tanaman tropis itu bisa hidup baik di Indonesia ya. Sumber daya alam itu berbagai macam ya di Indonesia, salah satunya tumbuhan jarak ini. Buahnya ini ya, yang ini dikeringkan nanti bisa menghasilkan minyak yang digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Ya, kenapa? Karena bisa diperbaharui. Di sini nanti
minyak jarak itu buah jarak itu diekstraksi minyaknya ya. Hingga nanti bisa buat bahan bakar. Bahan bakar itu dicampurkan ke diesel. Bahan bakar diesel solar itu ya. Namanya biodiesel. Negara kita itu sudah menuju ke biodiesel 80% ya. Semoga saja biodiesel itu bisa 80% dari jarak dan walaupun masih 20% dari minyak bumi. Terus pemanfaatannya selain biodiesel tadi ya. Terus ini ya bisa memberikan dampak positif tentunya ya apabila kita mengolah biji jarak. Industri kecil sebagai contoh ya, ekstraksi yang dalam level tidak banyak itu ya bisa menghasilkan minyak gosok karena minyak jarak ini juga mengandung atsiri ya yang bisa menimbulkan efek relaksasi kepada tubuh kita. Terus industri kecil tersebut akan memberikan lapangan kerja baru kepada masyarakat. Selain itu kan juga petani-petani jarak semakin banyak ya. Banyak yang menanam hingga akhirnya roda perekonomian pun berputar. Akhirnya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti ini ya, biodiesel dari buah atau biji jarak ya. Lebih bening kan ya daripada solar yang dihasilkan dari minyak bumi. Nanti itu dicampur seperti yang kalian lihat itu di pom bensin itu ya kan ada biosolar atau ya biosolar ya namanya ya. Nah itu dicampuri minyak jarak ini. Ternyata bisa berjalan dengan baik pada kendaraan-kendaraan diesel atau kendaraan yang bermesin diesel seperti itu ya. Mungkin pembelajaran kita cukup di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja lewat Google Classroom atau WhatsApp. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum.